orang tuh nggak pengen gue tuh dilihat karena gue pakai baju mahalnya. Kan gue lebih mahal daripada merek itu, cie. Berarti lu gemeter ya kan, lu jatuh lu bangun gemeter. Iya, emang gue gemeter bangun. Lanjut beneran tuh bukan action tuh. Jo, lu nama gue Jo. Jo, lu nggak apa-apa kan? Sini gini respon gue inget banget tuh. Iya nggak apa-apa, nggak bagus. Berarti gue anjir gue emang bener-bener grogi coy. Nah itu gue masuk ke YouTube atau digital atau Instagram. Zaman gue udah syuting dahsyat, gue dibayar juga udah puluhan juta. Ada Facebooker gitu ibaratnya gitu. Ngapain sih gue harus ke YouTube? Lo pasti banyak yang nawarin untuk bergabung di partai politik, apalagi dengan pola demokrasi one man one vote terbuka kayak gini sekarang ya. Itu kebutuhan akan popularitas itu sangat tinggi banget sekarang. Ya banyak kan nawarin lo. Ini yang lagi menarik sekarang ini mengenai bicara pajak nih sih. Lo takut gak sih sama pajak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah hari ini gue kebetulan beruntung banget nih disamperin seorang sultan. Ini bukan Sultan Andara lagi nih, Sultan Indonesia. Bohong. Nggak, gue janji sama lu udah lama banget ya. Lama banget sih. Gila. Gue jadi kemarin gara-gara apa ya gue ya. Jadi gue waktu itu lagi mindahin handphone. Wah ini si Vasco gini banget. Akhirnya gue bilang, gue lagi ngecek. Abisnya kalau bulan puasa udah bener-bener gak ada waktu gue. Oke. Bulan puasa itu gue dari subuh sampai subuh. Karena kan ada acara sahur. Di pagi gue di acara sahur. Subuh di sahur, pagi acara live, siang acara live, sore acara live. Sampai buka puasa. Terus ngerjain YouTube sama sponsor-sponsor. Balik lagi ke acara sahur. Gak, Vi, yang gue bingung gitu loh. Lo waktu lu gila-gilaan ya, dikit loncat gitu. Iya. Banyak banget dulu, Vi. Duit tuh banyak banget. Kalau duit sih sebenarnya Lo waktu kan tuh kenapa duit kan? tapi ya nggak juga sih, terkadang malah kita suka dapat duit itu di apa ya, di sesuatu hal yang bukan gua dari artisnya. Oke. Kayak contoh misalnya tiba-tiba dari kenal link ini tiba-tiba dapat yang lebih besar gitu. Jadi Iya. intinya tuh kalau gua kadang gue makanya kalau kayak diundang lo gitu, diundang siapa pasti gue iyain, tinggal gue cari waktunya. Mau bayar dia berapa? Kagak lah bro. Gila. Tapi gue kekurangannya suka lupa gitu kadang kan. Oh iya oke terus kelewat. Aduh gue suka kelupaan. Kan banyak, Vi, sekarang hari gini ya, artis-artis itu apa ya, bukan artis malah ya, akhirnya dikenal orang. Belum kaya-kaya banget tapi penampilannya udah terlalu kaya. Gimana menurut lo? Ya sebenarnya apa ya? Lu biasa aja sebenarnya sih, nggak gitu mahal-mahal banget sih. Jam mahal aja. Senang aja mas, senang. Jangan dikasih bro. Kasih istri bro. Kasih bini. Kalau outfit sih biasa lah ya. Biasa. Kalau gue tuh justru dari dulu nggak pernah pakai ini pakai jam karena habis syuting. Gue habis syuting aja. Kalau enggak juga gue tuh kalau kemana-mana paling pakai baju biasa gini biasa, karena nggak pernah ribet gue sama penampilan. Kalau mungkin aja ya sekarang ini kan emang apa ya, mungkin anak-anak zaman sekarang itu media sosialnya kan udah buka-bukanya sering banget. Mungkin mereka udah sering terinfluence dengan gaya-gaya orang di luar gitu loh. Kalau zamannya waktu itu gue kan enggak ya, paling gue waktu itu misalnya sukanya siapa, band Oasis atau sukanya apa, kayak masih ke situ kibatnya gitu. Belum yang Bling. ya bling jelas bling. Jadi belum, kalau sekarang kan ya mungkin di sosial media dan lain-lain juga banyak kayak hidup misalnya yang emang di zaman dulu aja sebelum ada Kardashian misalnya nih, sebelum ada Kardashian kan nggak ada gitu kita kiblat mau lihat siapa gitu. Mungkin karena perkembangan zaman juga aja. Tapi kalau gua dari dulu selalu berprinsip gini, kenapa gua nggak pernah pakai baju mahal, gua nggak pernah pakai celana mahal gitu. Kadang gua kalau syuting itu cuma pakai baju yang ada dikasih wardrobe aja. Atau kadang acara-acara besar kayak ulang tahun acara TV aja, gue tuh selalu pakai sponsor baju. Karena gue tuh nggak pernah, apalagi hari-hari gue nggak terlalu pengen, kecuali ya mungkin ya occasion aja atau hari yang apa gitu, misalnya lagi ada acara apa gitu. Tapi kan kesenggangannya gue nggak pernah pakai baju yang mahal tuh karena menurut gue nggak perlu buang-buang duit untuk suatu hal yang mahal, karena orang tuh nggak pengen gue tuh dilihat karena gue pakai baju mahalnya. Kan gue lebih mahal daripada merek itu, cie. Guanya harus membuat diri gue, jadi jangan kita tuh pede karena kita pakai baju mahal. Sebenarnya disuruh mana nggak pede orang begitu. Iya makanya gue sih kadang ya, kecuali ya kalau memang dress code yang rapi acaranya ya kita menghormati. Tapi kadang gue kalau misalnya sebentar-bentar gue datang ke acara itu cuma pakai kemeja putih, pakai celana jeans atau enggak celana ini bahan udah, kalaupun
acaranya formal banget, ya tinggal tutup pakai jas gitu, udah segitu aja gue tuh nggak pernah gimana. Tapi kalau gua amatin ya, Vi, lu itu dulu kan juga sebenarnya nggak miskin-miskin banget kan, Vi? Enggak sih, Bokap itu kerja dulu di bank. di bank kan? Orang namanya anak karyawan bank ini kan lumayan pada masa itu kan. Lumayan, jadi dulu kakek gue itu kalau dari nyokap, kakek gue tuh dia jenderal bintang 1 waktu itu, polisi. Tapi polisi belum kayak sekarang lah. Sekarang Masih zaman tentara lah dulu ya. tapi nenek gue tuh tuan tanah di Bandung tuh, tanahnya banyak banget. Di Menteng dulu ada, tapi ya nggak tahu lah. Menteng Jakarta. Menteng Jakarta ada juga. Menteng tuh ada 3. Di Supratman itu di Bandung ada 6. Banyak rumah dia tuh. Cuman ya mungkin kakek gue kan meninggalnya cepat, jadi dia ya namanya juga ibu-ibu kali ya, jual buat beli ini, buat beli gitu-gitulah tipenya dia. Jadi kalau keluarga dari nyokap gue tuh yang berada lah kalau nyokap gue. Tapi kalau keluarga dari bokap gue, kakek gue tuh kayak apa ya, dulu orang Pakistan yang pedagang, yang sambil menyebar agama gitu loh, yang emang kakek gue tuh Ulama. miskin lah. Masuk. Bilang ulama gue juga nggak tahu lah, tapi bukan yang kaya gitu emang. Iya. Bokap gue juga tidurnya yang di rumah petak-petak gitu. Tapi akhirnya bokap gue dapat pekerjaan yang bagus waktu itu, sampai jadi kerja di bank lah. Jadi bukan yang pernah sampai nggak bisa makan, itu nggak pernah. Tapi suatu ketika waktu pas gue SD itu gue dikasih mainan setiap minggu tuh, dibeliin mainan terus sama bokap gue, ke mall. Tapi pas menuju ke gue kelas 1 SMP tuh bokap gue ternyata banknya dilikuidasi. Waktu kan zaman likuidasi bank, bokap gue nggak punya, udah sempet turun banget lah. Tapi ya rumah sih masih layak, masih bagus rumah, cuman udah nggak kayak dulu lagi. Akhirnya di situ yang men-trigger gue, kok gue dulu setiap minggu perasaan dibeli mainan kok enggak gitu. Oh kayaknya bokap gue mungkin kadang dulu tiap bokap gue kok sering ngajakin gue ke kantor, kok udah nggak pernah kantor lagi, ternyata udah nggak ada kantor gitu kan. Itu umur pedasi. Itu umur gue 6 SD kali, 1 SMP. SD ya. Iya, akhirnya 1 SMP 2 SMP gue udah ya ikutan model gitu, dikasih sama nyokap gue lah. Habis itu gue akhirnya tuh men-trigger gue, udah gue kerja aja lah, kayaknya gue harus bisa. Nah dari situ gue fight sendiri. Enggak, lu pada saat itu akhirnya memilih jalan dunia model. Itu lu berasa ganteng atau gimana? Kagak, jadi waktu itu gue itu sebenarnya masuk ke model, memang kan lu dari dulu kan udah idola para wanita ya kan. Justru gue tuh dulu pengennya jadi atlet. Oke. Gue tuh Jadi atlet. jadi gue sempat masuk waktu itu seleksi Persib Junior di Bandung. Gue kalau di SD itu selalu ikutan atletik tuh juara, lari tuh juara, baseball waktu itu gue ikut bola dan lain-lain, gue olahraga banget. Tiba-tiba nyokap gue itu ngefans sama Thomas Djorghi. Oke. Zamannya dulu majalah mode lah. Jadi dia tuh pengen banget gue kayak Thomas Djorghi. Dikirimin lah diam-diam waktu itu kan cover boy, gue nggak tahu udah dikirimin. Oh, nyokap yang nyodorin. Nyokap sama ada si Ai deh. Ai tuh ya udah kayak keluarga lah, tetangga tapi udah kayak keluarga. Nyokap gue sama si Ai tuh ngirimin. Tiba-tiba pas gue di sekolahan lagi demanding sekolahan gitu, cie cover boy, kata cewek-cewek, apaan sih cover boy. Terus pas gue ngeliat demanding, anjirit bukan gue coy. Akhirnya dari situ nyokap gue udah nggak apa-apa lah gini. Akhirnya gue disuruh casting, ya gue mah anak yang manut aja. Gue casting waktu itu nggak pernah dapet casting. Udah lama emang gue nggak suka gitu. Akhirnya waktu itu gue nganterin saudara gue, sepupu gue namanya Fitri, iya tuh, dia lagi casting sinetron. Gue cuma nemenin, akhirnya gue yang dapet. Besoknya gue langsung syuting di Bogor. Dibayar Sinetron apa tuh? sinetron Tunjuk Satu Bintang tuh. Gue kelas 3 SMP. Itu sinetron pertama lu? Sinetron pertama gue Tunjuk Satu Bintang. Jadi Figuran atau peran pembantu utama. Oke. Dibayar 500.000. Jadi main sama Didi Riyadi, Foni Cornelia. Oke. Yang Cornelius. drum yang di rumah lu sekarang itu ya? Iya, Okan Cornelius tuh pertama kali syuting. Bang Imon pertama kali syuting. Jadi waktu itu gue syuting, gue bilang sama bokap gue, "Wah, syuting nih." Gak percaya, udah pulang. Ngapain casting gitu? Udah pulang. Jangan begitu tuh, sekolah bolos terus. Kan gue di Jakarta casting 3 hari gak pulang. Pulang cepetan pulang. Enggak, Pak, ini syuting Pak besok. Bokap gue gak percaya gue keterima syuting. Duit gue tuh tinggal 80.000 waktu itu. Karena kan naik kereta tuh zaman dulu 25.000 atau 30.000 lah. Masih cukup lah gue. Bandung Jakarta ya? Iya. Akhirnya syutingnya di Bogor kan, dari Jakarta gue bingung gak ada yang nganterin. Gue naik taksi tuh. Naik taksi zaman dulu dari Bogor dari Jakarta ke Bogor tuh 85.000 atau 95.000. Anjir, Dan itu mahal banget. Mahal banget zaman dulu 2001. Aduh, mahal banget. Gue minjem duit ke sutradaranya dulu, ada namanya Hayato, "Om, pinjem bro, om." Loh, gimana sih nih? Ternyata setiap syuting tuh dulu dapat uang transport 10.000. Oh, itu 10.000 kan gue kurang 10.000. Akhirnya gue minta ke unit 10.000. Terus pas gue syuting, selesainya gue cepet. Siang gue udah kelar syuting.
Gue telepon bokap gue, di mana nih? Di Bogor pas syuting. Gak percaya. Minta om, ke sutradara om, ini om papa saya om, gak percaya. Iya om, ini Belum anak ada syuting, video om. call tuh ya dulu ya. Gak ada. Om ini bener om, anakku syuting om. Pak ini saya udah gak bisa pulang pak, udah gak ada duit. Akhirnya bokap gue jemput dari Bandung ke Bogor, ngeliat gue syuting baru percaya. Itu tuh pertama kali cerita gue. Itu 71 bintang loh ya. Dulu gue ngefans sama Didi Riyadi sama Fonny Cornelia kan zaman dulu. Fonny Cornelia bening, Didi Riyadi sama adegan pertama waktu itu gue naik skateboard. Jadi pas gue casting ditanya, bisa main skateboard gak? Bisa, gue bilang bisa aja. Anjir, jadi waktu gue 3 SMP casting tuh gue jadi anak kuliah. Nanti adegannya kata sutradaranya naik skateboard, set, nabrak tong sampah, jatuh. Iya oke. Action. Karena gue deg-degan sama Fonny sama dia jatuh kan fans. Weng itu beneran. Weng jatuh pedal. Cut bagus kesalahan. Anjir padahal gue tuh grogi banget. Terus ini nanti lu gemeter ya kan, lu jatuh lu bangun gemeter. Iya. Emang gue gemeter bangun. Lanjut beneran tuh bukan acting. Jo, lu nama gue Jo. Jo, lu enggak apa-apa kan? Kan sendiri gini-gini sama Fonny gue inget banget tuh. Iya enggak apa-apa. Cut bagus. Berarti gue anjir gue emang bener-bener grogi coy. Itu pengalaman acting deh. Itu pengalaman gue bener-bener ya hoki sih. Jadi gue tuh apa ya, hidup ini banyak keberuntungan lah buat gue. Itu tuh dulu dibayar masih GoPay tuh ya. Per episode. Gope Per episode atau gimana? berapa so? Oke. Tapi buat gue waktu itu kelas 3 SMP dapat 500.000 ya besar lah. Iyalah. Seminggu sekali 500. Kalau sebulan 4 kali kan 2 juta. Ya tambah-tambah pemotretan dulu tuh 200.000. Gue tuh percaya gini, Pi. Orang besar itu biasanya lahir dari genetik orang besar juga. Nah, ternyata lu tadi ngomong ternyata nyokap dari kakek segala macam itu memang juga sudah jadi tokoh lah ya. Nah, maksud gue gini, kalau lu tapi genetiknya genetik bukan pengusaha gitu kan. Artis juga nggak ada. Gue nggak tahu ya, ada nggak artis? Nggak ada sih di keluarga gue tuh. Bokap gue, nyokap gue, keluarga gue nggak ada tuh yang ini. Jadi gue memang kayaknya tuh gue besar itu di jalan. Bener-bener gue besar tuh, gue selalu bilang tuh mungkin gue tuh nggak pintar gitu dalam masalah pendidikan ya. Bukan yang pintar di pendidikan gitu. Karena sekolah gue dulu sih waktu SD gue masuk ranking 5 besar. SMP gue SMP udah mulai dodol lah karena banyak. SMA berantakan karena di syuting. Kuliah gue juga cuman sebentar doang. Jadi waktu itu udah gue selalu bilang gue nggak pintar pendidikan, tapi mungkin gue pintar menyelami kehidupan gitu. Jadi pengalaman gue ini dari gue di waktu di Jakarta, akhirnya gue tinggal sendiri. Gue pernah kos di Karet Pendurenan. Iya. Di Karet Pendurenan tuh waktu itu zaman tuh masih 500.000. Iya. Terus gue 2-3 bulan gue masih di SMA 3 kan gue sebelah. Terus bukan SMA 3 ya? SMA 3 gue cuma setahun waktu itu. Angkatan berapa tuh nih? Wah gue lupa katanya. Pokoknya gue di SMA 3 setahun. Dari 12 bulan gue cuma masuk 3 bulan. Sisanya kan gak masuk. Jadi suruh naik pindah kata sekolahnya. Karena ini udah emang dulu mungkin kan zamannya dulu tuh syuting kelarnya jam 2 pagi gitu. Gue kan tinggal sendiri. Jadi pagi-pagi ya udah kalau telat suka digemboknya kan ditutup sama satpam kan. Ya udah gue pulang lagi. Ya, gue dengar juga kakek lu itu lu masih ada keturunan Raden lah ya. Gua nggak tahu lah ya kakek gue lah. Cuman gue tuh bukan yang nggak detail tentang keluarga, tapi ya udah gitu aja. Gue tuh orangnya sama keluarga deket tapi nggak pernah nyari tahu gitu. Gue tuh orangnya nggak kayak gitu, emang cuek. Gue tuh orangnya cuek banget. Vi, lu ngerasain di awal dulu lu belum dikenal orang gitu ya, apa bedanya Vi saat lu udah dikenal orang gitu? Gini, Maksudku gitu loh bro, menarik atau menurut lu kalau seandainya orang mau memilih enakan dikenal orang atau enakan terlalu populer kayak lu begini, terlalu populer gini. Atau yang biasa-biasanya? Enggak sih, kadang itu gua mencoba untuk orang itu jangan mengenal gua, karena gua pernah merasakan ada privilege-nya. Semua itu ada plus minusnya lah. Tapi gue lebih nyaman itu orang lebih kenal sama populer karena pribadinya gue aja. Maksudnya makanya gue mencoba apapun itu, mencoba untuk bersosialisasi dengan baik. Maksudnya mau contoh deh, mau YouTuber baru nih, contoh gue di kalangan YouTube misalnya, mau YouTube-nya yang baru kek, yang udah lama kek, yang subscribersnya baru 2 kek atau 200 kek, gue pengen terus berinteraksi sama mereka. Karena gue itu gitu. Lu cukup dikenal orang yang nggak pernah sombong udah. Karena gue pernah di fase susah. Jadi saat kita susah di bawah, gue tuh pernah di bawah banget. Dan gue bener-bener dari umur 13 tahun itu fight sendiri gitu. Gue dari umur 13 tahun fight sendiri.
waktu dulu gue masih susah gitu, belum punya apa-apa, kadang itu jangankan dibantu, orang inget nama kita aja udah seneng banget. Misalnya nih, lu udah ngetop banget deh, misalnya gue ketemu sama lu gitu. Terus tiba-tiba pas ketemu lagi, Raf, wah itu tuh cara menghargain orang itu yang murah, semurah-murah itu cukup mengenal namanya aja, itu adalah apresiasi paling standar yang orang itu nggak, wah seneng banget. Jadi itu selalu gue dapat dari almarhum bokap gue. Jadi sapa aja orang itu paling murah tanda kutip lah, paling kita nggak perlu ngajakin dia nongkrong, nggak perlu makan, nggak perlu apa, itu udah paling luar biasa. Jadi karena gue dulu pernah di bawah, saat gue merasakan, kadang juga kan ada rasa canggung, misalnya lo orang besar gitu, misalnya di kondisi gini gue juga pengen, siapa sih yang nggak pengen kita ditolong, misalnya siapa sih yang nggak pengen, tapi kan udah rasa canggung. Tapi tiba-tiba lu, bro apa yang bisa gue bantu, wah itu gila sih bro, itu buat gue tuh pasti wah gitu loh. Padahal lu nggak ngasih duit, nggak ngasih apa, cuman bro apa yang bisa gue bantu, lu mau apa, ayo mau kolek. Wah itu karena gue dulu pernah merasakan hal itu, jadi gue nggak boleh lupa saat itu gitu loh. Itu sih, Dan itu lo rasakan banget waktu itu. itu gue rasain banget. Memang dikenal sama banyak orang. Raffi itu yang paling nggak hitungan di saat ada teman-teman yang ngajak bareng gitu ya. Tapi teori lu itu sebenarnya, teori bokap lu itu teori yang dijalani sama Napoleon Bonaparte bro. Wis, Beliau itu hafal 10.000 nama pasukannya. harus, Gara-gara itu bro, semua rela mati buat dia. betul, Jenderal besar kan, nyebut nama anak buah. itu dia. Kan orang rela mati buat Iya. cuma sebut nama doang kan. Itu paling berharga. Kita nggak perlu, maksudnya kita nggak perlu ngajakin dia traktir makan, nggak perlu ini. Dari kadang tuh gue tuh emang itu juga jadi habit gue dari kecil. Misalnya nih ketemu teman SMP di airport, padahal dia baru ujung, bisa gue teriakin namanya, wah bro, wah, jadi rasanya tuh kan kita seneng gitu loh, diapresiasiin gitu. Gue juga sama kalau ada teman-teman, wah Rafa gitu, wih gila loh, itu buat gue udah ini banget lah. Misalnya Pak Prabowo nyebut lu Raffi langsung. Wah, Pak Prabowo naik pesawat jet bro, keren banget, gue ngefans banget, gokil. Siap, salut Pak, respect, keren bro, top. Balik lagi nih ya. Siap. Ini bicara seorang Raffi Ahmad ya. Raffi Ahmad akhirnya yang sekarang menurut gue lebih tertarik menggali dunia lu dari dunia lu sebagai pengusaha, Vi, dibanding dari dunia selebriti. Sorry Vi, maksud gue Bebas. karena lu achievement lu sekarang ini lu sudah mau ngebuktiin bahwa gue juga bisa menjadi seorang pengusaha, bukan hanya sebagai seorang artis gitu ya. Gimana sih sejarah awalnya lu akhirnya mau memilih untuk dagang gitu loh istilahnya, bisnis? Sebenarnya kalau kita sadarin itu, apa ya, yang gue udah lakuin itu anggap gue di dunia entertain udah dari tahun 2003 lah sampai sekarang, 20 misalnya berapa? Dari 2001, sorry. 2001. Ya 20 tahun lebih lah. Sebenarnya itu gue berdagang tentang diri gue. Bukannya gue jual diri ya, maksudnya ya bener juga sih, jual jasanya gue. Berdagang itu sama aja, cuman gue berpikir sekarang ini seiring berjalannya waktu, seiring gue juga sudah mulai menua, gue berpikir bahwa badan gue ini sekuat sampai kapan sih bisa begini. Gue juga menyadari kok, sehebat-hebatnya orang, sehebat-hebatnya siapa, sebut deh misalnya Pak Jokowi lah misalnya. Pak Jokowi, ini politik misalnya, Pak, jangan Pak Jokowi dulu deh, Pak Soeharto deh yang paling lama. Pak Harto Hebat banget dong. iya, hebat banget. Pak Harto misalnya, siapa lagi, anggap kelas dunia artis, Marilyn Monroe, Michael Jackson dan lain-lain. Mereka sehebat-hebatnya mereka, ada yang satu nggak bisa mereka kalahin, waktu. Jadi mereka tidak bisa mengalahkan waktu. Pastinya cepat atau lambat pasti akan ada sosok jiwa-jiwa muda yang akan maju ke depan. Orang pada masanya. Ada orang, ada masanya, ada masa, ada orangnya. Jadi waktu pas gue berpikir, kayaknya gue udah merasa juga, badan gue udah mulai rentak maksudnya. Dan juga ada kadang waktu gue dari bujangan, ada yang bisa gue bayarkan, misalnya kesenangan gue bisa dibeli, gue bisa beli kesenangan gue bisa beli. Tapi ada satu yang ternyata saat gue punya istri, punya anak, itu ada satu yang gak bisa dibeli, adalah waktu buat mereka. Jadi sekarang ini udah mulai ada waktu buat gue, ada waktu buat istri, ada waktu buat anak, ada waktu buat keluarga. Gue ngeliat nyokap gue kemarin terpukul, meninggal nenek gue gitu. Terus ngeliat nenek gue, ibu gue udah nenek-nenek. Kan kadang juga kita sebagai anak laki-laki tuh kadang suka gini, gue kerja buat siapa, buat anak istri. Tapi lupa kalau ibu kita masih ada, kok ibu kita gak disebut gitu. Jadi gue waktu itu ada pukulan juga sih. Jadi pas nenek gue meninggal tuh, nyokap gue bilang gini, nanti kalau mama udah tua, mama gak mau sakit-sakit kayak mami ya. Kalau sakit kan, nenek gue sakitnya 6 bulan di kamar gue lagi sakit,
ngomong kayak gitu ah. Pas dia ngomong gitu gue ngeliat wajahnya nyokap gue, ya Allah nyokap gue tuh udah nenek-nenek ya. Wah jadi gue sekarang berpikirnya gini, wah kayaknya gue nggak bisa nih kalau kita ngejar terus pakai badan gue. Memang sih hidup ini harus ada pengorbanan, tapi pengorbanan yang bijaksana. Semakin kesana kita harus lebih dewasa untuk mengorbankan sesuatu halnya. Jadi bisnis itu gue mulai adalah dari badan gue yang gue pakai ini. Gue mencoba nih, oke gue bisa bikin apa ya yang nggak badan gue nih yang bekerja nih. Nanti bisa perusahaan gue, merek produk gue dan lain-lain yang memang seenggaknya guanya duduk diem, tapi gue mencoba mengoptimalisasi, memonetisasi apa yang sudah posisi gue sekarang. Intangible aset yang lo punya. Intangible aset yang gue punya, contohnya kepopuleran. Memang tapi kan kayak kita punya segala suatu hal, kalau menang populer doang paling 1-2 bulan 3 bulan hilang juga. Jadi gue belajar banyak lah. Gue ketemu sama Om Doni Oskaria, akhirnya gue ngobrol banyak, dikasih banyak masukan. Terus juga ketemu sama bisnismen yang lain, ketemu sama grupnya MTech, ada Pak Alvin Sariatmaja, ketemu sama Pak Tanto dan lain-lain, Peter Tanul. Wah, gue ketemu banyak orang. Ternyata suatu hal bisnis itu perjuangannya juga memang gak gampang, tapi orang itu ngeliatnya kayak, wah sekarang si Raffi anak banget suksesnya. Sebenarnya gue udah mulai bisnis dari 2006. Banyak juga, gue doang Mbak Imong bikin restoran di Bali, berantem 2006 pernah. Tapi gue udah mencoba itu dari dulu sebenarnya. Cuman orang taunya gue sebagai artis aja, tapi gue udah mencoba bisnis itu dari dulu. Tapi sekarang setelah gue menikah sama Gigi, baru nih gue dibantu juga sih sama Gigi gitu. Ya. Jadi Gigi ini sebenarnya baru ngebantu ini baru-baru ini berarti untuk. Ya sebenarnya Gigi itu orangnya nggak lebih aktifan gue sih sebagai visi gue, tapi dia cukup untuk bisa menyeimbangkan gue lah gitu dalam urusan bisnis lah. Maksudnya gue nih orangnya kan visioner dalam arti kata gue bisa punya visi dari A sampai Z. Tapi kadang sekarang gue juga nggak boleh sih kerja buat kemauan diri sendiri, udah nggak bisa. Sekarang gue harus kerja, ya udah ada orang yang di kanan kiri gue yang memang bisa untuk membuat gue tuh jadi lebih rapih secara semuanya, fundamental dan lain-lain, Administratif semua segala dan lain-lain. Kan kalau bicara dari titik balik lu Livi, proses lu cukup panjang sebenarnya untuk memulai sebuah bisnis ya. Sebenarnya di awal lu berangkat memulai dunia selebriti itu lu membangun intangible aset yang lu punya kan. Akhirnya juga lu kawinkan bisnis lu itu dengan apa yang lu punya ini. Pertumbuhan yang menurut lu percepatannya lebih paling cepat itu, atau ya mungkin sebagai kayak tabrakan, di titik itulah gue mulai bong. Lu rasakan setelah proses panjang ya yang lu amin, itu kapan? ya. Sebenarnya kalau gue tuh waktu saat sebelum menuju COVID lah. Sebelum menuju COVID, jadi waktu itu kan Ras udah ada sebelumnya. Apa? Sebelum COVID udah ada Rans juga. Udah, maksud gue udah mulai blessingnya waktu itu mungkin dalam keadaan COVID yang tidak mengenakan buat semuanya, tapi di situ justru gue mulai gara-gara COVID. Jadi gini kan, kadang manusia itu saat terdesak itu baru kita udah berpikir untuk kita bergerak. Jadi gini, waktu itu gue sama Gigi awal-awalnya Rans tuh mulai kita bergerak cari makan tanda kutip, udah mulai growth itu sebelum COVID. Jadi waktu itu pertama iseng-isengnya gue tuh gini, ya gue juga banyak kalau ditanya, Raf lu universitasnya di mana? Universitasnya gue di MNC Group, di MTech Group, di Transcorp, di Viva Group, di semua TV lah gue belajar. Akhirnya gue cukup banyak belajar. Akhirnya gue coba untuk kayaknya gue pernah waktu itu berpikir waktu itu gini, wah gue pengen istirahat dulu nih. Waktu itu emang kayaknya gue gak punya waktu buat Rafathar sama istri gue. Cabutlah gue 4 bulan waktu itu liburan. Tapi saat gue mau liburan gue pikir, tapi gak bisa juga nih gue kan COVID. Enggak, sebelum COVID. Nah sebelum COVID, sebelum gue liburan nih. Jadi 4 bulan sebelum COVID tuh gue cuti. Waktu itu belum tahu ada COVID sampai kayak gitu. Jadi waktu itu gue berpikir kayak, gue kayaknya butuh liburan, gue stres banget. Tapi gue mikir waktu itu, aduh gue liburan bisa gak ya kalau gak sambil kerja. Awalnya gitu gue pikir. Akhirnya gue waktu itu pergi keliling dunia. Gak yakin gue bisa 4 bulan. Waktu itu gue sambil bikin proposal, perjalanan ini mau gue abadikan, tapi kalau ada sponsor yang masuk, happy. Ternyata yang support gue adalah tiket.com sama grupnya Mayora. Jadi gue pergi kemana-mana, ya aplikasi tiket, terus juga barang-barang Mayora yang emang di tempat negara-negara lain tuh ada. Tokonya Mayora tuh di toko Indonesia ada. Akhirnya gue pergi di endorse sama mereka. Akhirnya gue mikir, wah ternyata bisa juga gue sambil kerja oke juga. Tapi di situ wah gue mulai, wah ternyata oke juga. Pas pulang ke Indonesia itu langsung COVID. Oke. COVID
Terus gue berpikir, wah gila, waktu itu sempat juga sebulan gak syuting. Jadi pas gue udah mau pulang nih, udah mau mulai untuk kerja syuting, tiba-tiba COVID. Ada yang gak suka studio gak boleh syuting di studio, gak begini. Dari situ gue berpikir, wah gila, ternyata sehebat-hebatnya kita, kalau kita memang tergantung sama sesuatu hal, kita bisa gak makan nih. Jadi Satu periuk doang tergantungnya ya. iya, contoh misalnya ya kan kita tunggu callingan syuting. Iya. Kalau memang lagi COVID misalnya lagi, wah nggak bisa nih. Ada akhirnya waktu itu di samping rumah gue tuh kosong. Jadi samping rumah gue kosong, gue pindahin lah kantor ke rumah. Waktu itu karyawan gue masih 20 atau 25 orang lah, belum banyak. Akhirnya gue bilang waktu COVID dan lain-lain, udah gini aja deh. Mereka juga tim Rans yang awal tuh mau mati buat gue gitu. Bisa bro. Yaudah gini aja. Berapa orang tuh dulu? Waktu itu 25 orang lah. Udah 20 orang. Udah 20 orang. Waktu awal cuma 3 orang waktu itu karyawan gue. Gini deh, ini kan karena COVID. Masih ada sampai sekarang 3 orang itu? Masih ada. Ada satu tapi udah keluar. Yang satu doang keluar. Ada, gue bilang gini, ini karena lagi COVID, kita kan PPKM dan lain-lain, gak boleh keluar rumah dan bilang gini. Oke, kita bagi deh. Jadi dari 25 karyawan, 10 orang nginep di rumah gue, 2 minggu kemudian ganti shift. Gitu. Dari situ akhirnya gue memulai membuat bisnis tuh endorse dan lain-lain. Jadi klien tuh mau datang ke rumah Zoom dan lain-lain. Gue di situ baru belajar tentang bagaimana untuk mengekskalasi perusahaan Rans dengan intangible asetnya gue. Jadi gara-gara udah sampai sekarang kan di rumah gue, jadi ketemu klien dan lain-lain. Jadi ternyata bisa taruh brand, bisa dari situ terlahirlah bikin snack, bikin apa. Di situ gue baru bisa mengexercise Rans itu. Jadi visinya yang tadinya Rans itu Raffi Ahmad Anggita Slavina, sekarang kan Rans sudah cukup berkembang lah. Jadi gue tuh sekarang itu Rans, gue nggak pengen orang kenalnya Raffi Ahmad Anggita Slavina lagi, tapi Rans itu jadi vehicle company. Jadi ada sportnya, ada F&B, ada properti, ada apa kayak ibaratnya tanda kutip kayak Walt Disney lah. Walt Disney itu kan ada orang yang namanya Walt Disney, tapi udah nggak ada orangnya. Cuman Walt Disney itu akhirnya dia yang menciptakan Mickey Mouse, dia menciptakan Donald Bebek, ya itulah mungkin Rans itu. Ya kalau gua sama Gigi suatu hari udah nggak ada, udah mati, ibaratnya ada snacknya, ada bolanya, ada basketnya. Itu yang pengen akhirnya gue pikir itu yang sekarang visi dan misi gue untuk kedepannya gitu sih. Dari berbagai macam pelajaran yang lo tempuh proses bisnis lo tuh, pelajaran paling penting apa buat lo? Kolaborasi. Jadi gini, collab itu adalah hal paling pertama. Jadi di dunia entertain ini gue cukup banyak tampil di hampir semua TV yang ada di Indonesia, sama hampir semua YouTuber udah gue temuin, itu gak ada yang namanya Superman. Gak ada yang karena satu orang program itu akan bagus. Gak ada yang karena satu TV dia akan berjaya terus. Gak bisa, semua itu akan bergantian. Semua itu harus berkolaboratif lah. Contohnya misalnya jadi dari kolaborasi gue, ini yang menjadi jembatan gue semakin punya punya percepatan untuk gue apa aja, misalnya awareness. Contohnya awareness juga bisa semakin banyak, engagement dan lain-lain. Link juga disupport juga sama mereka saat kita memang. Jadi gue senangnya gini, kayak ya mungkin kalau gue sih senangnya entah itulah mau anak-anak zaman sekarang dan mudah-mudahan selanjutnya gitu, mau youtubernya mau pengusahanya, kalau mereka ini sangat kompak, cepet bro majunya. Karena misalnya kayak gue gitu, bro gue lagi punya snack nih, ini wah teman-teman support, cepet naiknya. Nanti saat teman gue juga itu, kita harus mau gitu, karena percaya deh, sehebat-hebatnya kita, kalau kita nggak dipromoin juga, kalau barangnya enak kan pasti meledak. Tapi kalau memang misalnya lu nggak mau promoin, nggak usah lah, kita harus ini si Raffi deh ngapain, tapi ngapain gitu kayak begitu. Toh juga lu juga kalau punya sesuatu apa pasti kita tolong juga, karena link kolaboratif itu yang benar-benar tanda kutip mahal, yang nggak bisa dibeli dengan uang, tapi karena kita mungkin menanamkan invest pertemanan yang baik, itu yang akan membuat kita juga disupport gitu. Itu paling penting banget. Karena kita ini kan nggak mungkin ahli dalam segala bidang gitu kan, Via. Betul. Lo misalnya punya kekuatan di sini, lo butuh kolaborasi dari sosok yang punya kekuatan tempat lain kan misalnya. Betul. Baik sisi manajemen perusahaan, dari sisi keuangan dan lain-lain, kan lo butuh orang-orang untuk. Dan kita nggak boleh maruk dalam arti kata gini, kayak gue Rans gitu, misalnya gue bikin F&B gitu. Saat gue F&B ya gue minta tolong sama teman gue yang jago F&B. Ya kita mau apa? Mau
share-nya juga ya udah kita ngomongin yang enak aja. Jadi nggak selalu kita harus ambil semua. Jadi mungkin karena kita misalnya contoh kita punya power, kita punya uang, kita punya ini, kita bisa lakukan sendiri. Nggak begitu juga gitu. Apalagi zaman sekarang. Zaman dulu orang mau jadi artis ngantri-ngantri karena TV-nya dikit. Sekarang orang jadi artis sampai ngebludak mau muntah-muntah, kita bosannya karena semakin banyak ininya apa namanya tempat untuk medianya. Jadi ya udah gitu menurut gua ya kita harus pintar-pintarnya gitu. Jadi sekarang itu kita harus pintar-pintar lah. Jadi bunglonnya terus pintar-pintar. Kayak gua dulu di TV gitu. Dulu gua pernah berpikir ngapain sih gua harus masuk ke YouTube atau digital atau Instagram. Zaman gua udah syuting dahsyat, gua dibayar juga udah puluhan juta. Ada Facebooker gitu ibaratnya gitu. Ngapain sih gue harus ke YouTube? Kalau gue tetap ke begitu mungkin gue nggak akan jadi sekarang. Akhirnya waktu itu gue nyobain YouTube, anak-anak kecil, papanya Rafathar itu secara nggak langsung gue udah suntikan awareness baru gitu. Bisa gue malah jadi nggak melulu kita harus ke gitu. Jadi menurut gue wah ternyata sampai gue keluar negeri, orang Malaysia, orang Singapura ini. Oh setiap platform yang ada, ya apapun yang kita harus cari celahnya untuk kita bisa ada di situ. Ya maupun nilainya 9 ataupun nilainya 3, ya tapi kita harus mempelajari algoritma hidup, tanda kutip. Apapun algoritma hidup itu kita harus pelajari. Algoritma seperti apa yang paling penting itu? Ya contoh algoritma hidup itu menurut gue itu cuma 2. Kita ikut market atau kita menciptakan market. Jadi menurut gue ya nggak usah gengsi juga. Terkadang kan menciptakan market juga nggak segampang itu. Ada orang yang idealis, wah harus begini gini. Gue nggak menyalahkan akan hal itu. Tapi kalau gue, ya kalau memang gue belum mampu menciptakan market ataupun gue rasa gue udah coba gagal, ya kalau gue mau survive untuk hidup ya gue ikutin market dulu yang ada. Ikutin pasar yang ada ya. Iya mau nggak mau algoritma hidup cuma 2 kok. Gitu. Menurut gue jadi ya terkadang syukur alhamdulillah kalau kita tiba-tiba jadi trendsetter gitu dalam hal ini. Tapi kan kayak gue gitu, misalnya gue di YouTube oke, di Instagram oke, gue di TikTok di lain juga baru belajar juga ya, akhirnya gue ngikutin juga gitu. Jadi ya udahlah gitu. Yang paling boleh, gue seneng sama orang yang idealis, gue sangat respect banget. Tapi terkadang juga kita harus bisa sedikit menurunkan ego kita juga untuk tetap kita ibaratnya bertahan ataupun untuk memulai sesuatu hal yang memang kita go to the market kan itu bukan suatu hal yang kita ikut-ikutan kan nggak gitu juga. Nah kalau pengaruhnya Vic dari dunia bisnis yang lo jalanin sekarang ya, mungkin bagi sebagian orang secara secara perkembangan untuk bisnis yang belum begitu besar itu dekat dengan atau mungkin pengaruh kekuatan politik itu mungkin belum berasa. Apa korelasinya menurut lo? Setelah lo udah semakin besar sekarang, following gue dengar udah triliunan ini sekarang kan. Ini gila sih gue bilang. Seorang Raffi Ahmad bisa menciptakan The Walt Disney baru gitu di Indonesia. Gimana bro? Dengan dunia politik apa hubungannya bisnis itu? Kalau pengusaha itu seianya apapun, kalau menurut gue bijaksananya ya seorang pengusaha itu siapapun yang menjadi penguasa ya kita harus berada untuk support penguasa. Kalau gue, menurut gue ya terkadang ya boleh kan kita juga boleh punya pilihan. Dan misalnya nih lu sama gua gitu, misalnya lu dukung A, gua dukung B, ya saat kita sedang berkampanye dan lain-lain ya wajar-wajar aja gitu. Siapapun yang menang, ya misalnya pilihan gua wah belum menang, ya masa gua harus membenci gitu ya. Seenggaknya ya gua juga ini kan buat kesatuan untuk yang apalagi politik di Indonesia apapun kan siapapun yang menang kan dia akan menjadi pemimpin buat negeri ini gitu ya. Ya kita harus support gitu, apalagi ya siapapun yang kan kita juga nggak bisa kalau gue ya jadi gue juga bukan yang nggak punya kepribadian apapun itu. Jadi gue mencoba realistis saja, siapapun yang emang ditakdirkan sama Allah dia yang memimpin ya apapun itu ya kalau selama emang visinya bagus dan memang ini bagus ya kita juga harus legowo untuk. Maksud gue gitu loh bro, jadi maksud gue gitu, secara bisnis apakah penting kita dekat dengan wilayah politik secara bisnis? Kadang ada orang juga yang antipati, udahlah bisnis gue di sini aja, gue nggak perlu politik. Penting nggak penting menurut gue. Jadi penting nggak pentingnya kalau untuk dekat dengan politik apa salahnya juga? Nggak orang politik maksudnya dengan dunia politik. Nggak ada salahnya juga untuk dengan dunia politik karena yang namanya entertainer dan entrepreneur apapun juga harus masuk dalam semuanya. Masuk dalam semuanya kan masuk kan belum tentu kita juga ikut-ikutan nyemplung. Tapi
gua kayak gua gitu. Siapapun ya kayak contoh urusan partai aja kadang Rans bikin acaranya, misal acara pesta rakyatnya, acara ulang tahunnya siapapun itu gue pernah bikin, gue pernah nge-MC juga acara partai, gue pernah bikinin acara juga. Jadi ya terkadang memang kita stick ya, kita bersilaturahmi dan punya link siapa aja dengan sesuai dengan koridornya gitu kalau gue sih. Lu pasti banyak yang nawarin untuk bergabung di partai politik, apalagi dengan pola demokrasi one man one vote terbuka kayak gini sekarang ya. Itu kebutuhan akan popularitas itu sangat tinggi banget sekarang. Ya Banyak kan nawarin lu? banyak banget, tapi buat gue emang Nggak tertarik nih? bukannya nggak tertarik, bukannya bilang gue nggak suka politik, tapi memang visi dan misi gue sekarang buat Trans dulu gitu, buat perusahaan gue dulu. Ya kan gue juga nggak mungkin gue mengecewakan, ibaratnya gini, gue harus punya tanggung jawab sama karyawan gue nih, karyawan gue sampai 500. Terus juga sama beberapa ya kayak kemarin pre-IPO kan gue udah komit juga sama beberapa partner yang udah masuk gitu. Dan memang gue yang kerja gitu di perusahaan gue. Kemarin juga ada juga partai yang ayo masuk buat DPR atau DPRD, kita support dana sekian. Raffi Ahmad persen DPR. Ibaratnya ada cuma ya ibaratnya sampai wali kota, sampai gubernur. Gue dengar. Cuman gue bukan masalah itunya, kayaknya gue punya tanggung jawab dulu untuk apa yang harus gue kerjain sekarang. Ya dan ini juga yang gue kerjain juga nggak bisa setahun 2 tahun. Jadi gue orangnya gitu sih, kalau gue udah fokus ya gue fokus dulu di sini gitu. Suatu hari ya kita kan nggak pernah tahu, tapi kalau gue sih memang mungkin DNA-nya gue belum ke situ sih. Darah gue tuh masih, gue senang menghibur, gue senang. Lu juga punya darah penguasa, Vi. Enggak juga sih. Gue suka penguasa yang di Kangeo gitu. Nah, lu punya darah penguasa, punya darah ulama. Mana justru yang gue belum tahu dunia darah selebriti ini. Itu yang Asik jadi selebriti cucunya ternyata. kan. Itu gini, Vi. Kalau dari ini lagi yang lagi menarik sekarang ini mengenai bicara pajak nih, Vi. Lu takut gak sih sama pajak? Sebenarnya gini, Kayaknya gue banyak banget ya lihat teman-teman di dunia selebriti ini. Kayaknya kalau udah bicara pajak kayak gimana gitu loh. Kalau kayak politisi kalau udah bicara KPK gitu. kalau gue sih karena apa ya, gue udah coba nauin lah. Ya memang kalau artis gitu kayak gini, gue sih sebenarnya gue mah sangat mencoba terbuka gitu. Karena misalnya perusahaan gue Rans sedang gue prepare untuk IPO, untuk go public. Ya apapun secara pajak dan lainnya kan harus rapi semua. Dan gue pun ibaratnya ya gue juga kerjaannya ada yang endorse ataupun emang kerjaan gue memang kayak contoh misalnya mobil gitu. Ya gue misalnya suka videoin, suka review. Ya emang itu kerjaan gue. Kadang ada sponsor gitu, abis nge-review mobil ada minum, ada apa. Jadi daripada gue ngumpet-ngumpet, ya udah semuanya gue harus tata semuanya dengan rapi. Jadi dan gue juga apa ya ibaratnya ya nggak mungkin lah gue di depan masih sebagai front di entertain terus tiba-tiba gue lakukan misalnya belum misalnya nunggak pajak kayak gini kan, ya gue juga nggak menjadi influence yang baik gitu. Pernah gue juga punya pengalaman waktu itu telat beberapa hari, waktu tahun berapa gitu, rumah gue didatengin orang pajak pernah juga. SPT? Lupa gue waktu itu Soal SPT maksudnya? Hah? SPT pribadi? Bukan mobil, waktu itu adalah pajak mobil lah gue. Pajak mobil sampai disamperin? Pernah bro, ada lo lihat beritanya waktu itu pernah. Cuman ya Inilah repotnya kalau orang dilihat kaya. kadang juga gitu orang tuh ngeliat kayak gue gitu, bisa artis gitu, Musy Rafi kaya, bisnisnya banyak, dia nggak tahu juga bisnis kita juga kan nggak semuanya jalan juga. Terkadang kebetulan aja kalau gue memang kerjaan gue di depan layar gitu, gue bukannya flexing yang gue lakuin. Contoh misalnya gue lagi bosan sama mobil gue review dulu bla 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 bla. Abis gue review kan gara-gara bekas mobilnya Raffi Ahmad kan harga naik gitu. Sebenarnya banyak yang gue lakuin itu sebenarnya setiap yang gue lakuin itu pasti ada maksudnya. Tapi bukannya yang gue lakuin itu bukannya flexing buat apa. Setiap gue mencoba untuk berbisnis dengan marketing itu toolsnya. Iya. Kadang orang-orang di saat orang melihat ini di Indonesia ya, orang-orang yang memang sukses, kaya, berhasil gitu, orang lebih trust berpartner dengan orang itu kan. Dan banyak yang akhirnya juga mengkampanyekan dirinya mau dia sukses gitu kan. Nah, tanggapan lo Vi tentang ini pertanyaan gue dari dulu sebenarnya, tapi nggak tahu lu bisa jawab apa enggak. Banyak banget artis-artis senior
yang dulu terlihat besar gitu ya, terlihat besar, kaya raya mentereng, di masa tuanya agak sedih kita melihatnya. Pak, gimana pandangan lu? Sebenarnya karena artis itu lebih dekat dengan media dan terliput, itu yang terlihat dari dunia artis. Sebenarnya kan bukan hanya dunia artis saja, politikus juga ada, atlet juga ada, pengusaha juga ada. Kayak pengusaha gitu, pengusaha itu kalau dipikir-pikir, nah ini kayak contoh pengusaha dan artis itu sama sebenarnya. Selagi kita ngetop dan lain-lain, saat kita lagi di peaknya ngetop ibaratnya, itu kita harus aware. Karena saat kita di atas itu, pengusaha nih, wah brandnya lagi di top setop-topnya. Artis nih, wah dia lagi top setopnya. Ini kalau kita terbuai dengan zona nyaman ini, kita tinggal tunggu jatuh dan hancur. Jadi artis sama pengusaha itu sama, dia harus cari putar otak saat dia di atas itu, bukan di atas, saat dia begini tuh dia harus putar otak untuk memperpanjang umur brandnya dia. Sama dengan atlet, saat dia udah dapat emas dan lain di masa kejayaannya, dia harus menginvestasikan uangnya untuk pinter dia untuk melanjutkan setelah jadi atlet dia jadi apa. Sama kayak artis, ya kayak gue beruntung aja hampir 25 tahun ada gitu. Tapi kan ada teman-teman gue yang 5 tahun 3 tahun berjaya, habis gitu dia lupa uangnya udah habis, dia nggak investasikan. Jadi Banyak banget loh tuh. iya, jadi apapun itu, sama politikus juga mungkin saat masa ini. Jadi sebenarnya semuanya, apapun itu, sebenarnya kita harus paling bijaksana menyimpan uang. Dan Menyimpan uang atau mengelola uang? menyimpan uang dan mengelola uang itu paling benar sih. Menyimpan juga paling, gue kalau dapat misalnya 100 juta misalnya hitungannya, 50% bisa gue pakai dengan gue mengapresiasi capeknya diri gue. 50%-nya lagi tuh pastinya 25% gue keep buat tabungan ataupun gue buat investasi 25-30. Sisanya itu jadi duit mati. Duit mati nggak gue apa-apain gitu. Jadi udah itu diketok aja, dimasukin ke dalam peti mati gitu. Buat masa tua. Apapun itu gue simpan aja. Jadi terkadang kalau ada apa-apa ada gitu. Gue jadi ngebayangin berapa jumlahnya duit mati Raffi sekarang ya. Selama 25 tahun loh bos. Enggak lah. Pi, penghasilan lu tuh boleh gak gue tanya, penghasilan lu berapa sih Pi? Per bulan? Beda-beda. Kalau penghasilan pasti beda-beda lah. Beda-beda gue penghasilan. Paling besar Pi, lu tuh punya cita-cita gak sih bro? Apa sih cita-cita lu sebenarnya yang belum sampai ini belum tercapai bro? Cowok tuh hancurnya cuma 3 kan, tahta, harta, wanita. Dan jayanya juga karena 3. Apa? Ya harta tata wanita. Nah, wanita nggak sama wanita itu belum tentu kita percaya bro. Pasti kalau misalnya pergi ke acara apa, party, misalnya ada acara apa, cewek-cewek banyak gitu. Ya kayak gimana? Ya masa cuma sapa-sapaan doang? Iya paling aja. Ya alhamdulillah juga gue punya istri yang nggak mengekang, nggak apa. Lu nggak kebayang bro kalau misalnya Gigi yang selingkuh? Gimana rasanya kalau sebagai laki-laki lu ternyata menemukan Gigi selingkuh? Sangat hebatnya istri kita deh. Jadi top businessman nomor 1 sedunia. Tiba-tiba dia tidak memperlakukan suaminya sebagai ini. Lu bagaimana sih sebagai suami? Gue belum pernah cerita di mana ya. Jadi waktu itu pas vaksin pertama, gue kan jadi orang yang pertama vaksin waktu itu, setelah Pak Jokowi. Ya. Jadi waktu itu